Kraken Pro membuka perdagangan future ya, 20 kali leverage satu hari yang lalu. Di sini 40 lebih collateral option dan 360 lebih markets. Ini adalah perdagangan yang berisiko tinggi. Pi Network perpetual futures now available. Tapi ini coba saya akses juga agak sulit ya, kesulitan. Nah, sebenarnya Kraken ini sudah terintegrasi dengan SDK-nya Pi ya, sudah terhubung di PX. Nah, di P-Explore-nya itu ya. Coba nanti kita cek. Ini adalah perdagangan yang beresiko sahabatku ya. Well, jos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan semangat, apa kabar semuanya di kesempatan hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan mengecek Kraken ya, apakah memang sudah terintegrasi dengan Pi Network. Sebenarnya dulu kayaknya sudah ya, tapi nanti kita akan cek ya. Kita akan cek di P-Explore. Tadi pagi sudah saya live-kan karena adanya teman-teman juga yang ingin belajar trading. Sebenarnya trading ini berisiko ya, makanya tadi itu saya live-kan trading yang risikonya kecil menggunakan spot, tapi bisa mencari keuntungan per 5 menit ya, time frame-nya ya, atau kalau di market future itu namanya scalping ya. Tapi teman-teman harus benar-benar memahami ya cara mencari market itu sedang bullish, bearish atau konsolidasi. Nah, dalam keadaan konsolidasi tadi itu juga saya live-kan itu bisa kita mencari Pi ya dari bursa yang menggunakan modal, tapi bisa kita dapatkan Pi kemudian kita masukkan ke wallet Pi non custodial. Artinya ya gratis tapi ya bermodal ya, dapatkan kemenangan gratis tapi bermodal dan resiko yang kecil. Itu caranya tadi pagi sudah saya buatkan video, tapi silahkan ditonton ya di channel ini yang live ya, gitu ya. Oke sahabatku, kita ke github.com P-Explore ya. Di sini bercabang dari Catch atau Stealer Explore. Kita akan cek di Dr. Nicholas Pekalis ini ya. SRC. Apakah Kraken itu memang sudah terintegrasi dengan Pi Network ya? Di sini ada update exchange yang dulu sudah pernah memiliki wallet ya, wallet Pi ya, Pi bursa-bursa yang bursa kripto itu yang sudah mendaftarkan di Pi Network dan terintegrasi dengan Pi Network. Tapi ya, Kraken itu kan belum lulus KYC. Banyak juga yang belum lulus KYB, maksudnya know your business, karena dia mungkin belum mengajukan KYB, bisa juga, atau memang sengaja mengulur waktu dulu gitu melihat perkembangan Pi Network gitu ya. Sebenarnya kalau tidak ada KYB-an ya banyak sekali SN ini, dan nilai Pi ini wah meroket. Cuman kan ini Pi ini tujuannya kan menjadikan mata uang kripto global ya, yang nantinya akan menjadi visi dan misinya itu digunakan sehari-hari sebagai uang. Nah, karena uang itu harus stabil, makanya prosesnya tetap berkelanjutan, berkesinambungan, ya meningkat. Nah, sehingga nanti akan tercapai misi dan visi tersebut. Kita akan cek data di sini sahabatku. Di sini ada cash directory JS Jensen exchange.json. Nah, di sini ada. Oke, di sini decentralized exchange ada Firefly Wallet, Stellar X, Stellar Rom, ya, Stellar Pot, Industrial, Pybot, sentralis. Ini sentralis ini ya pihak ketiga ya. Nah, artinya Pi teman-teman atau dana teman-teman dikendalikan ini ya. Tuh berada di wallet utamanya seperti Binance ini sudah ya. Sudah membuat akun ya, ini walletnya Binance, kemudian Whitebit, Paribu, Indodax juga sudah punya ya. Cuman ini belum mengajukan KYB atau belum lulus gitu, mungkin ya mengajukan belum lulus. Liquid.com, Poloniex, Kraken. Nah, ini ada Kraken ada ya. Di sini kraken.com ini walletnya ya. Berarti sudah punya wallet Pi dan tinggal lulus KYB saja gitu ya sahabatku ya.
Nah, jadi sahabatku, project Pi Network ini ya, evolusi Web3 ini sebenarnya sudah diteliti ya. Sama Dr. Nicholas Collins sudah dari tahun 2024 dia membuat sebuah karya akademisnya ya pada waktu itu tentang modular framework to implement fault tolerant distributed service. Nah, kan by Dr. Nicholas Collins di tahun 2024 ya. Jadi ini tesis ini sangat luar biasa sahabatku ya, kalau kita baca dia Dr. Nicholas Collins ini sudah mendesain dari puluhan tahun yang lalu untuk menciptakan yang kita nikmati ini Pi Network ini ya. Nah, makanya proyek ini panjang. Ini lanjutan dari Bitcoin. Nah, Bitcoin kan itu sudah diisukan, bahkan sudah arahnya sudah jelas. Ini Dr. Nicholas Collins dia sudah ngasih bocoran di akun Bitcoin X resminya sejak Pi Network mulai open network kemarin kan. Nah, setelah itu teman-teman di sini sangat luar biasa sekali ya. Tesis submit in conformity with the requirements for the degree of Master of Science. Jadi Department of Computer Science University of Toronto. Jadi sahabatku, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Collins ini ya, sehingga waktu itu menciptakan juga Bitcoin ya, kemudian disempurnakan lagi. Nah, Pi Network inilah yang sudah puluhan tahun diteliti ya, bagaimana seperti halnya inti pokok dari modular ini ya tesisnya Dr. Nicholas Collins ini, Master of Science graduate Department of Computer Science waktu itu di University of Toronto 2004 ya. Ini intinya tentang middleware yang toleran terhadap kesalahan, termasuk juga adanya konsensus yang transparan ya. Nah, yang teman-teman nikmati saat ini yang kemarin 6 tahun klik petir, nah, kemudian open network saat ini di bursa, dan ini masih terus berkelanjutan ya, menggunakan teknologi Web3 sekarang ya, dari dulu Web2 Bitcoin kemudian sekarang Web3. Nah, Dr. Nicholas Collins ini sangat luar biasa sobatku. Dia adalah ilmuwan dan tentunya prospek Pi Network ini cukup bagus ya, akan memberikan kesejahteraan bagi kita karena di era-era ke depan digitalisasi, mata uang sudah mulai digital semua ya, ada di genggaman tangan. Nah, makanya seperti Pi Network ini diciptakan itu kan dari manusia asli, adanya KYC ya, makanya agak ketat ya. Jangan kita bursa pun diperketat, padahal bursa itu punya nama ya di dunia, tapi kan itu hanya apa ya, spekulasi di sana. Bukan itu tujuannya sebenarnya Bitcoin yang hadir saat ini. Dr. Nicholas Collins itu masih menyempurnakannya ya, bukan itu tujuannya, tapi sebagai uang ya. Saatnya era sudah mulai terdesentralisasi dan menggunakan Web3. Adanya sekarang artificial intelligence, makanya Pi ini nanti menggunakan teknologi AI quantum computer ya, artificial intelligence ya, yang digabungkan dengan kolaborasi teknologi blockchain. Nah, makanya teman-teman sangat luar biasa ini ya, ada kesempatan ya, sedikit-sedikit nabung ya, celengi itu simpen di wallet Nasdaq itu bagus. CDLP ya, yang katanya Satoshi Nakamoto yang saya bahas kemarin, yaitu ya, saya curigai dia juga Dr. Nicholas Collins gitu, tapi dia tidak pernah membahas tentang GGP ya gitu. Jadi sebenarnya yang lain teman-teman pengembangnya lain seperti Kosasi itu kan membuat proyek berkolaborasi ya, membantu inovasi ya, membantu Dr. Nicholas Collins mengembangkan proyek Pi ini. Jika disetujui, jika itu memang dites oke, diuji-uji oke ya apa salahnya bisa dipakai juga yang disetujui sama Dr. Nicholas Collins. Artinya Dr. Nicholas Collins ini memperhatikan faktor-faktor, banyak sekali faktor ya, karena musuhnya adalah penguasa uang yang sudah ratusan tahun, yang dulu sudah saya bahas videonya. Jadi tetap semangat, suatu saat seperti Binance dan Kraken yang sudah melakukan pengujian, dan jika mereka sudah lulus GGP juga tentunya ada di bursa, itu akan meningkatkan nilai Pi. Seiring berkembangnya waktu nanti itu juga akan membawa kesejahteraan kepada teman-teman. Nah, titik endingnya nanti ya tetap jadi uang. Nah, uang kan harus stabil, nggak seperti Bitcoin kan gitu. Nah, makanya ada Pi stable coin yang nantinya itu mungkin dirancang, sudah diteliti ya, dibuat itu memang untuk uang gitu loh. Jangka panjang memang ini, jadi sabar. Oke, penjelasan saya tentang Kraken yang akan menghadirkan trading yang berisiko seperti future tadi
Itu juga termasuk hal yang menggembirakan karena investor akan tertarik di sana. Biarkan mereka berspekulasi di sana, tetapi kan intinya kita membangun misi dan visinya harus tercapai. Seperti halnya di ekosistem ini yang nyata. Jadi P ini memang nilainya dari utilitas dan ekosistem ya, penggunaan nyata di dunia nyata itu. Nah, nggak usah pedulikan yang di bursa, tapi yang di bursa itu penting untuk berdobrak nilai saja gitu loh ya. Nanti menjadikan back end. Nah, makanya ada back end pay itu kan nanti. Tuh. Nah, itu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari P-Node.js ya di PX ini pas misi ini melakukan repository juga ya di sini. Nah, dia membantu project ini juga yang mengembangkan project ini ke versi 1.0.0. Di sini teman-teman ada package.json ya, name p backend ya, versi 0.1.3. Jadi versi 1.0.0 tipenya modul mainnya this garis miring index.js, tipenya this garis miring index.d.ts. Makanya para pengembang master ini berlomba mengembangkan ya, project P-Network ini. Sedangkan sebenarnya di belakang layar ini bekerja ya untuk terdesentralisasi, kemudian berbagai konsensus yang toleran ya, seperti itu sahabatku, dan ini akan tercapainya nanti misi dan visi PAI, menjadikan mata uang yang terdesentralisasi yang digunakan sehari-hari ya, baik itu untuk pembayaran batas negara, untuk marketplace barang dan jasa ya, alat tukar sehari-hari, juga yang lainnya ya. Untuk mendukung proyek ini banyak sekali master yang bergabung di sini sahabatku ya. Jadi P-Network is the best. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.